Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai akhirnya Bapak Ibu, yaitu pada materi menganalisis dan menginterpretasi data serta menindaklanjuti PTK. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan untuk latihan soalnya. Langsung saja kita mulai mengerjakan. Baik, soal nomor 1. Hasil analisis data penelitian tindakan kelas dapat disajikan sebagai berikut. Kecuali A. Bentuk tabel, bentuk grafik, dan diagram. B. Bentuk lisan, bentuk tabel, dan diagram. C. Bentuk tulisan, bentuk grafik, dan diagram. D. Bentuk tulisan, bentuk tabel, bentuk grafik. Untuk hasil analisis ini yang paling tepat, yang jelas di situ ada tabel dan diagram dan ditambah dengan lisan Bapak Ibu. Nah, ini dia yang B. Bentuk lisan, bentuk tabel, dan diagram. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar yaitu tentang pengolahan data hasil wawancara. Nah, berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah pengolahan data hasil wawancara dari 4 orang responden dengan 6 komponen dan 14 butir panduan wawancara. Kemudian pengolahan data hasil wawancara dari 6 orang responden dengan 4 komponen dan 14 butir panduan wawancara. Ya. Nah, ini juga termasuk nih Bapak Ibu yang B nih. Pengolahan data hasil wawancara dari 4 orang responden, 14 komponen, dan 6 butir panduan wawancara. Yang D. Pengolahan data hasil wawancara dari 6 orang responden dengan 14 komponen dan 4 butir panduan wawancara. Untuk jawaban yang paling tepat ini adalah yang B Bapak Ibu ini. Ya. Wawancara dari 6 orang responden, 4 komponen, 14 panduan wawancara. Ya, di sini sesuai. Nah, itu dia. Yang B Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Grafik yang dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variabel dengan waktu dan tempat yang berbeda dinamakan A. Poligon frekuensi, B. Diagram lingkaran, C. Grafik batang, D. Histogram. Ini yang benar grafik batang, yang C Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Berdasarkan jenis data hasil PTK dapat diolah dengan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik pengolahan data kuantitatif dan narasi, teknik pengolahan data deskriptif dan kuantitatif, teknik pengolahan data kualitatif dan deskriptif, teknik pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, ya ini dia, biasanya dia memakai kualitatif dan kuantitatif Bapak Ibu. Yang D Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu penarikan penyimpulan hasil penelitian tindakan kelas dapat dilakukan berdasarkan hal berikut, kecuali
kecuali interpretasi data hasil penelitian dan hasil seminar penelitian, bukan hipotesis, tindakan, dan analisis data hasil penelitian. Ya, analisis data hasil penelitian dan interpretasi data hasil penelitian. Iya juga, hipotesis, tindakan, dan interpretasi data hasil penelitian. Iya juga. Berarti yang kecuali yang A, Bapak Ibu. Interpretasi data hasil penelitian dan hasil seminar penelitian. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Perhatikan diagram di bawah ini. Disajikan yaitu diagram hasil belajar untuk nilai S1, S2, kemudian ada peningkatannya, Bapak Ibu. Berdasarkan diagram di atas, data hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Rata-rata peningkatan nilai siswa sebesar 25. Kita lihat. Ada 25, tidak, itu kira-kira dijumlahkan 15 tambah 26 tambah 36 2 tambah 27 tambah 23, kemudian dibagi, Bapak Ibu. Ya, iya 25 ini ya. Rata-rata nilai siklus tidak ada skornya. Rata-rata peningkatan nilai siswa sebesar 36, tidak. Rata-rata nilai siklus 1 yaitu sebesar, juga tidak ada jumlahnya. Yang paling tepat yaitu yang A, ya, 25 Bapak, rata-ratanya. Baik, soal berikutnya. Dalam penyajian data bentuk tabel hasil penelitian tindakan kelas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali catatan panduan, badan tabel, sumber tabel. Ini iya. Judul tabel, catatan pendahuluan, catatan kaki, dan sumber tabel juga iya. Nomor tabel, catatan pendahuluan, badan tabel, catatan kaki juga iya. Bentuk tabel dan catatan data, isi tabel, catatan penelitian. Ya, ini ya, berarti ya Bapak Ibu yang bukan. Bentuk tabel, catatan data, isi tabel, catatan penelitian. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan menjadi dan diinginkan. Ini ya, menganalisis data sesuai dengan skala prioritas kebutuhan penelitian. Kemudian yang mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan instrumen. Yang D, menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan secara manual, yang merupakan teknik ya. Jadi yang A ya. Jadi ini adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Kita lanjutkan. Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan menggunakan cara modus, median, rata, dan prosentase. Nia, modus, median, rata, dan kuartil. Bukan. Median, rata, prosentase, korelasi. Ini juga bukan. Rata, prosentase, modus, deskripsi. Bukan. Jadi yang paling tepat yaitu yang A ya, Bapak Ibu, modus, median, rata, dan prosentase. Kita lanjutkan soal berikutnya, itu soal terakhir. Proses pengelompokan melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan, perbedaan data, dan membuat model data sehingga menemukan informasi yang bermanfaat yang dapat
memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap sebuah penelitian, merupakan pengertian A. Analisis data hasil penelitian. Ya. Interpretasi data hasil penelitian bukan. Teknik pengolahan data hasil penelitian bukan. Sintesis data hasil penelitian bukan. Ini adalah yang paling tepat, ini itu pengertian analisis data ya Bapak Ibu, itu yang A, analisis data hasil penelitian. Baik, kita selesaikan ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu mendapatkan skor maksimal yaitu 100. Baik, sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.